Soalnya jadi juara umum tuh kudu maksimal belajarnya, kudu tekun. Kan kalau dari awal tuh pas ke pondok belajar belum maksimal, masih males-malesan, mikirin nggak betah, mikirin orang tua. Menurut saya juara itu sesuatu yang dicapai atau diraih dengan usaha yang giat dan kuat untuk melalui proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UTV, kembali lagi di UTV Podcast bersama saya Dimas Syarul Ramadan. Dan di podcast kali ini kita akan tanya-tanya nih tentang para santri yang mendapatkan predikat juara umum di tingkat aliyah maupun sanawiyah. Tapi sebelumnya, apa sih juara umum itu? Jadi di pesantren modern Al Islami setiap tahunnya memberikan penghargaan bagi santri yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi di ujian semester genap maupun ganjil. Nah, penasaran kan? Yuk kita tanya-tanya sama para santri yang pernah mendapatkan predikat juara umum di ujian semester ganjil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya Ana mau nanya nih sama kalian, tapi sebelum Ana mau nanya banyak soal sama kalian, kita alangkah baiknya kita buat kenalan dulu nih. Nah, dari yang pakai baju alia dulu nih, kira-kira nama antum siapa nih? Nama saya Muhammad Hadri Yasir. Muhammad Hadri Yasir. Biasanya teman-teman antum tuh manggil antum siapa? Panggilannya Yasir. Oh, Yasir. Nah, Yasir sendiri sekarang tuh duduk di kelas berapa sih? Saya duduk di kelas 1 PKB. 1 PKB. Dan Yasir kira-kira orang mana nih? Saya asal Bekasi. Oh, asal Bekasi. Nah, kalau buat yang pakai baju sanawiyah kan kita juga harus perkenalan kan ya. Nah, jadi namanya siapa? Perkenalkan, namanya Fajril Wildan Fadil. Fadil biasa dipanggil Fajril atau Wildan nih? Biasanya dipanggil Fadil. Oh, Fajril. Dan Fajril juga kelas berapa nih di sanawiyah? Saya duduk kelas 3 sanawiyah. Oh, di kelas 3 sanawiyah, berarti jadi senior di sanawiyah ya. Nah, Fajril juga asal mana nih kalau boleh tahu? Saya asal Bekasi. Oh, sama dong sama Yasir ya, berarti kira-kira deket dia nih rumahnya, apa emang tetanggaan atau teman sebaya sejak kecil gitu? Enggak. Oh, enggak. Tapi baru kenal di sini ya. Oke. Nah, Ana mau nanya nih sama Fajril. Sebelumnya Fajril tuh pernah berekspektasi gak sih pernah jadi juara umum? Sebenarnya sih nggak pernah, kan soalnya jadi JO tuh kayaknya sulit gitu, susah, karena kan di sini saingannya juga ribuan santri kan, juga orang-orang hebat banyak di sini. Oh, jadi pernah minder juga ya dulunya. Kalau buat Yasir gimana nih? Belum pernah juga. Soalnya jadi juara umum tuh kudu maksimal belajarnya, kudu tekun. Kan kalau dari awal tuh pas ke pondok belajar belum maksimal, masih males-malesan, mikirin nggak betah, mikirin orang tua gitu. Belum ada ekspektasinya. Jadi Yasir nih tipe-tipe orang yang pengen maju ya, yang pengen ngalahin temennya. Nah, dengar-dengar nih katanya para santri yang mendapatkan predikat juara umum di tahun ini, hadiahnya itu bakalan dapat SPP gratis selama 1 semester. Nah, gimana nih perasaan kalian mendapatkan hadiah tersebut? Coba dari Yasir gimana? Dari Yasir sendiri perasaannya? Perasaan saya sendiri sih bangga. Soalnya saya berusaha maksimal dari semester 2, ujian semester 2. Jadinya saya puas lah dengan mendapatkan juara umum prestasi. Oh, jadi puas ya, nggak sia-sia sia-sia. Nah, kalau buat Fajril gimana? Kalau dari saya sih banyak sih perasaan, mulai dari bangga, senang, terus juga gak nyangka juga kan, karena bangga aja dari proses belajarnya, terus juga bisa membantu orang tua juga. Oh, jadi masih ingat sama orang tua ya, jadi nggak terlalu memberatkan orang tua. Nah, kira-kira kalian dapat motivasi dari mana sih? Apakah kalian berjuang sendiri atau ada orang-orang yang mendukung kalian di belakang kalian? Dari Fajril gimana nih? Kalau dari internal sih, dari diri sendiri tuh ngeliat kakak kelas, penasaran aja dia tuh kayak gimana sih, rasanya kayak gimana sih. Kalau dari eksternal sih pastinya orang tua, terus juga teman-teman kan, kayak teman sekelas gitu, banyak yang pintar-pintar gitu. Oh, oke. Nah, kalau dari Yasir gimana? Kalau saya sendiri sih motivasi saya tuh ingin mengalahkan
teman-teman saya yang dulunya yang semester 1 tuh mumtaz, banyak yang mumtaz. Jadinya saya ingin berusaha untuk mengalahkan mereka semua untuk menjadi juara umum. Nah, dari situ apa saya ingin berusaha, saya bermotivasi di diri sendiri. Temen aneh bisa maju nih ke panggung, masa aneh nggak bisa, gitu motivasi dari diri sendiri. Gak mau kalah nih ya sih ya orangnya ya, nggak Iya. apa-apa karena seharusnya kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya gimana sih cara kalian dalam belajar menghadapi ujian semester ganjil ini? Nah, kalau dari Yasir dulu gimana cara Yasir belajar? Saya menghadapi ujian tuh harus harus bisa cepet-cepet menghafal, terus belajar juga jangan tidur kalau di kelas tuh, dan kalau belajar tuh kudu di istiqomahin, jangan ada males-malesan. Itu juga dari dorongan orang tua, dari para asatid ya, biar aneh itu jadi lebih semangat lagi. Caranya begitu. Jadi Yasir nggak mau mengecewakan orang-orang yang telah mendukung Yasir ya. Iya. Nah, kalau buat Fajril sendiri gimana nih cara Fajril gimana? Pastinya sebelum menghadapi ujian tuh saya mempersiapkan sebelum 1 bulan sebelum ujian, terus juga belajar banyak, terus dibarengin dengan usaha, terus doa. Jadi Fajril udah tahu nih gimana caranya trik-trik biar ujiannya nggak terlalu susah gitu ya. Oke, nah kira-kira ada gak sih hal yang paling berkesan ketika kalian belajar mempersiapkan ujian tersebut? Dari Fajril dulu deh, gimana nih? Dari saya sih paling berkesan tuh proses dalam belajarnya, dalam ijtihad dalam belajar yang memperjuangkan dalam ujian. Oh, kalau buat Yasir gimana? Oh, buat saya sih mengambil kesempatan gitu. Waktu itu kan perpulangan ada perpulangan di bulan puasa, jadi tuh pas pulang ke rumah tuh orang tua ngedorong buat nyuruh belajar, soalnya kan balik lagi udah mau ujian. Jadinya tuh di situ ngambil kesempatan di rumah, walaupun kata orang-orang ya kalau di rumah tuh males main HP terus, tapi bisa aja tuh ngambil kesempatan ya, nulis lah ada rangkuman sedikit buat dihafalin di ujian nanti, sebelum ujian nanti. Pas balik ke pondok tinggal ngapalin doang, soalnya udah ada rangkumannya gitu. Itu yang paling terkesan sih buat saya. Jadi Yasir pengen nunjukin bahwasanya dia itu bisa, jadi dia itu bukan apa-apa kayak gitu. Nah, kira-kira ada gak sih saingan kalian ketika kalian belajar dan berjuang dalam ujian ini? Saingan sih banyak ya, dari teman-teman aneh yang dari kelas PKA-nya yang pinter-pinter tuh, jadi buat aneh lebih ingin ngalahin lah misalnya mah. Terus saingan dari kelas PKB juga ada, jadi dia lebih rajin dari aneh aneh tuh bertekad langsung, aneh aneh terdorong buat lebih rajin dari dia. Itu ada saingannya banyak. Dari kelas 1. Nah, kalau buat Fajril ada gak nih saingannya? Wah, pastinya sih banyak, soalnya kan duduknya di kelas awal. Nah, pas itu aneh ya udah, masa aneh diem aja, kan aneh harus jadi JU gini-gini. Terus aneh juga ngeliat orang-orang termotivasi gitu, kayak ngeliat belajar malam, udah aneh ngerasa tersaingi. Nah, di situ aneh belajar. Oke, jadi emang Yasir sama Fajril ini gak mau kalah dari teman-temannya. Dia juga mau tetap terus maju buat belajar, buat berkembang untuk dirinya sendiri. Nah, terus nih, menurut kamu kalian tuh pantas gak sih jadi juara umum? Siapa dulu yang mau jawab? Ayo. Kalau dari aneh sih, aneh ngerasanya gak pantas aja tuh, karena saya juga masih banyak kekurangannya, terutama dari bahasa, masih ajak-ajakan dibandingkan teman-teman aneh yang di kelas itu ada bahasanya. Terus juga belum jadi contoh yang
kurang baik juga. Kalau buat Yasir, menurut Yasir pantas gak sih mendapatkan predikat juara umum? Kalau kayak Fajril tadi sih emang nggak pantas sih, soalnya bahasannya itu masih acak-acakan juga, belum apa skillannya kurang dalam apa ya berbicara depan orang tuh. Ya kirainannya sih yang juara itu orang-orang dia itu yang pantas, yang bisa bahasa, yang udah jago ini itu, tapi aneh bersiap untuk mengembangi skill-skill yang aneh mau capai gitu, bisa ngomong bahasa depan orang gitu. Jadinya aneh merasa ada nggak pantasnya, ada pantasnya, soalnya bisa memahami materi doang gitu. Nah, jadi Yasir juga kira-kira puas gak nih atas semua perjuangan, semua pencapaian yang Yasir dapat? Dari pencapaian semua yang saya usahakan tuh saya bisa puas lah, soalnya saya udah bersungguh-sungguh dari dorongan ustadz, dorongan orang tua, selalu terngiang-ngiang di pikiran saya untuk belajar. Jadi semangat terus lah aneh ke depannya, semoga ke depannya aneh bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, nah sekarang buat Fajril, kira-kira menurut Fajril makna juara itu apa sih? Menurut saya juara itu sesuatu yang dicapai atau diraih dengan usaha yang giat dan kuat untuk melalui proses mendapatkannya. Oke, nah terus buat kalian berdua nih, kira-kira ada gak yang hal-hal yang ingin disampaikan mungkin buat sobat UKI TV kita, dimulai dari Yasir? Pesan moralnya sih dari Pak Kiai ini ya, buatlah sejarah dimanapun kau berada. Jadi kita harus membuat sejarah dimanapun kita tinggal gitu. Jadi nih contohnya, misalkan saya di pesantren Ummul Qura Islami mendapatkan juara umum, itu juga bisa jadi sejarah buat aneh. Kalau bisa lebih tinggi lagi daripada juara umum doang. Jadinya tuh kita sebelum awal-awalnya tuh bekerja keras, bergiat, berusaha, tetap semangat untuk menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya segitu saya pesan moral. Kalau buat Fajril ada pesan gak nih mungkin buat orang-orang tercinta dan sobat-sobat UKI TV kita? Kalau buat sobat UKI TV, dari saya sih tetap semangat belajarnya, jangan menyerah, pantang menyerah, terus kejar cita-cita. Oke, nah jadi gitu sobat UKI TV, sebagai santri kita harus membawa diri kita lebih maju dari sebelumnya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Keluarga Islami.